Halo guys, apa kabar nih? Semoga kalian terus semangat karena kali ini Ogut mau review film yang baru aja tayang di Netflix nih, yaitu Wish Dragon. Tentang apa sih filmnya? Nah, bayangkan aja nih kalau kalian diberikan 3 permintaan yang dapat dikabulkan. Kira-kira kalian minta apaan nih guys? Ya udah, sambil mikirin jawabannya, mending kita langsung kuy aja mulai reviewnya nih. Jadi, film ini diawali dari tokoh utama kita yang masih kecil bernama Dean dan berjumpa dengan seorang gadis di sekolahnya yang bernama Lina. Nah, setelah awal perkenalan mereka, Lina memilih untuk menghabiskan waktunya setiap hari bersama dengan Dean selepas pulang sekolah. Dan sejak saat itulah mereka berjanji nih untuk menjadi sahabat selamanya. To be best friends forever. Friends forever. Year by year. Sampai suatu hari, ayah Lina yang sudah sukses memutuskan untuk pindah ke kota besar demi masa depan yang lebih baik ceritanya. Sehingga membuat Lina terpaksa harus meninggalkan sahabatnya nih. Scene berlanjut beberapa tahun kemudian, di mana Dean yang sudah beranjak dewasa dan bekerja paruh waktu nih untuk mengantarkan sup pangsit kepada para pelanggannya. Nah, ketika mengantarkan pesanan terakhirnya di lokasi tidak berpenghuni, Dean malah bertemu dengan seorang kakek tua yang mengaku sebagai dewa dan kemudian memberikan sebuah teko hijau kepada Dean sebagai imbalannya nih guys. Dean yang ingin sekali bertemu dengan sahabat masa kecilnya hanya bisa berbicara dengannya lewat papan reklame saja nih guys. Kasian bener dah. Nah, setelah itu, Dean mendengar suara yang keluar dari dalam teko yang dibawanya. Tiba-tiba saja muncullah naga dari dalam teko tersebut. Naga itu bernama Long dan mengatakan bahwa dirinya ini adalah Wish Dragon yang dapat mengabulkan 3 permintaan kepada tuannya saat ini, yaitu adalah Dean. Sementara itu, di sisi lain, terdapat 3 orang suruhan ayahnya Lina untuk mencari teko tersebut juga nih, dengan tujuan untuk menyelamatkan usahanya di ambang kebangkrutannya. Mereka pun akhirnya menemukan teko yang mereka cari dan meminta Dean untuk memberikannya kepada mereka. Namun Dean tentu saja menolaknya guys. Dan ketika Dean terpojok, tanpa disadari, Dean mengatakan permintaannya yang pertama untuk dapat bertarung melawan mereka, dan kemudian Dean malah jadi jago kungfu nih guys. Sehingga dirinya berhasil selamat dari pengejaran mereka. Keesokan paginya, Dean mencoba mengeluarkan Long kembali nih dari dalam tekonya. Nah, kemudian untuk permintaannya yang kedua, Dean mengajak Long pergi ke rumahnya Lina nih yang sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Dirinya pun meminta kepada Long untuk mengubahnya menjadi layaknya seperti orang kaya, meskipun hanya bertahan 24 jam saja. Setelah itu, kemudian Dean masuk ke dalam rumah Lina bersama dengan Long yang berubah menjadi asisten pribadinya. Akhirnya, Dean dapat bertemu dan berdansa dengan Lina nih. Namun Lina ternyata tidak mengenali lagi sahabat kecilnya tersebut dan pergi begitu saja. Saat acara akan dimulai, Lina terlihat sangat kecewa nih guys, karena di hari spesialnya tersebut ayahnya tidak kunjung datang. Dean kemudian menghampiri Lina yang sedang bersedih nih dan mencoba untuk menghiburnya. Nah, tidak lama setelah itu, saat Dean ingin mengakui dirinya yang sebenarnya, tiba-tiba saja ayahnya Lina menelepon dan mengucapkan happy birthday kepada anaknya. Dean yang ada di sana saat itu, secara kebetulan ayah Lina melihatnya nih, namun tidak mengenali dirinya. Nah, melihat peluang, Dean pun mengakui dirinya sebagai Dan, sebagai orang kaya ceritanya guys. Keesokan harinya, Dean akhirnya dapat bertemu dengan Lina kembali. Namun, acara makan bersama mereka menjadi rusak karena tiba-tiba saja orang suruhan ayahnya Lina muncul dan menyerang Dean kembali nih. Mereka berdua pun mencoba melarikan diri dari mereka, dan melalui pertarungan kungfu barongsainya, kita sebut saja begitu,
Akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos nih dari pengejaran orang suruhan bapaknya Lina. Nah, tidak lama setelah itu, karena mantra Long kepadanya sudah habis, pakaian yang dikenakan Din perlahan menghilang nih dan kembali seperti semula. Lina yang bertanya kepadanya membuat Din mengakui kesalahannya, bahwa selama ini dia telah berbohong nih dan berpura-pura menjadi orang kaya agar Lina dapat menerimanya. Namun saat itu Lina tidak marah sih, dan malahan dirinya ini mencoba kembali mengingat kenangan masa kecilnya di tempat itu. Sampai kemudian bertemu dengan ibunya Din dan warga di sana yang menyambutnya dengan baik banget, sehingga membuat Lina terlihat bahagia. I will. I know what you did. You think you could fool me? Oh, wow. Oh, it's like a time machine up here. Nah, karena terlihat bahagia itulah Din dengan pedenya nih mengajak Lina untuk berkencan, guys. Namun ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan ya, dimana Lina menolak ajakannya tersebut, guys. Dengan alasan klasik, Lina bilang kalau dia mau fokus dulu nih sama karirnya. Nah, kalau kalian mau dengar alasan yang rumit, dia bilang kepada Din bahwa Din masih belum bisa memenuhi harapannya dan juga bapaknya nih yang gila sama uang. Begitu kira-kira. Din yang diabaikan merasa sangat sedih dan kecewa nih. Dan kemudian dia meminta kepada Long untuk dapat mengabulkan permohonan terakhirnya, agar dapat memberikannya harta melimpah, biar setiap orang nih dapat menghargai dirinya. Namun sebelum dilakukannya, Long mencoba menunjukkan masa lalu dirinya yang kelam kepada Din, di mana dirinya dahulu adalah raja yang tamak akan emas dan harta sampai mengorbankan anak-anaknya sendiri. Namun ketika dirinya sakit, ternyata tidak ada seorang pun dan bahkan hartanya pun juga tidak dapat menolongnya. Namun dirinya bersyukur setelah selama ini dia dapat bertemu dengan Din yang lebih mementingkan orang lain dan juga keluarganya. Nah, setelah itu Long meminta Din untuk berpikir ulang kembali nih tentang permohonan terakhirnya. Namun tiba-tiba saja ayahnya Lina bersama 3 orang suruhannya muncul dan menyerang Din kembali untuk merebut teko tersebut. Si botak yang udah tahu keajaiban teko tersebut malah berkhianat nih dan merebutnya sehingga menewaskan ayahnya Lina yang jatuh dari ketinggian. Kemudian dirinya meminta permohonan kepada Long agar apapun yang disentuhnya dapat berubah menjadi emas. Dan setelah itu mereka pun pergi nih. Din kemudian mengejarnya dan bertarung dengan si botak. Get him, boss. Touch him good. I summon you. Dan dalam pertarungan itu, tiba-tiba saja Long menolong Din dari pukulan si botak nih guys, dan membuat dirinya berubah menjadi patung emas. Din yang kesal kemudian menendang si botak nih sampai akhirnya dirinya pun menjadi emas botak ya. Din kemudian mencoba menolong Long yang terjatuh ke dalam sungai, namun sayangnya dirinya gagal nih. Scene kemudian berganti di mana Long yang tewas dalam wujud manusianya tiba di pintu roh kembali nih, dan bertemu dengan sang dewa yang mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai di bumi dan dirinya dapat memasuki pintu roh tersebut. Namun Long ternyata menolaknya dan meminta untuk diubah kembali menjadi Wish Dragon agar dapat menolong sahabatnya Din yang membutuhkannya saat ini. Akhirnya permintaannya pun dikabulkan, namun dengan syarat dirinya ini harus terus menjadi Wish Dragon di dalam teko tersebut dan melayani 10 tuan berikutnya. Tidak lama kemudian, Long muncul kembali di hadapan Din dan menyelesaikan tugasnya untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Din kemudian meminta Long untuk membangkitkan ayahnya Lina kembali. Setelah itu, Long bersama dengan tekonya pun ikut menghilang.
Ayah Lina yang dihidupkan kembali oleh Dean kemudian berterima kasih nih kepadanya. Dan akhirnya janji sahabatan antara Dean dengan Lina yang dahulu kala pernah dibuat dapat terjalin kembali nih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya nih guys. Dimana antara Dean dengan Long, keduanya ini sama-sama belajar sih tentang arti hidup dari pengalaman hidup mereka masing-masing. Dimana untuk Long sendiri, karena dia ini melihat Dean yang berbeda dari tuannya yang lain, dirinya ini rela menyelamatkannya guys. Dan kembali lagi ke bumi meskipun dirinya harus tetap melayani sebagai Wish Dragon. Nah lalu Dean dapat apa nih? Nah pengalaman hidup yang diperlihatkan oleh Long dan pengorbanannya kepada Dean tidaklah sia-sia guys. Dimana akhirnya Dean dapat mengambil keputusan yang tepat bukan untuk dirinya lagi nih, tapi bagi kepentingan dan keselamatan orang lain, yaitu ayahnya Lina. Meskipun Dean terlihat menyia-nyiakan kesempatan yang ada saat itu, namun ternyata keputusan tersebut malah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Dimana Lina dapat kembali lagi nih menjadi sahabatnya, dan bersama dengan ayahnya, mereka berdua malah membantu mengembangkan bisnis ibunya si Dean. Ya paling itu aja sih guys kesimpulannya nih menurut Ogut. Meskipun satu tapi cukup panjang ya. Oke, kalau gitu sekian nih review film dari Wish Dragon. Nah kalau kalian suka dengan reviewnya, kalian bisa langsung cus aja nih nonton full movie-nya yang ada di Netflix guys. Dan kalau teman-teman ada yang mau cerita atau nambahin tentang film ini, silahkan langsung komen aja di bawah guys. Akhir kata, gak ada salahnya nih buat kita untuk belajar dari pengalaman hidup orang lain. Siapa tahu bisa membantu kita mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Dan gak lupa juga nih mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia dukung channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan sampai jumpa lagi nih di video-video berikutnya. Bye-bye.